Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to Mathematics Session with Mr. Hardi. Bersama saya Bapak Hardi Setiawan, Guru Matematika SMP Islam Raudatul Jannah, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan tentang persamaan kuadrat, materi kelas 9 SMP, yaitu khususnya adalah bagaimana cara menentukan akar sebuah persamaan kuadrat atau penyelesaian ataupun solusi sebuah persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi pada video kali ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana Ananda dapat menentukan akar persamaan kuadrat atau menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sudah siap? Mari kita mulai belajar. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan sebuah akar persamaan kuadrat atau sebuah penyelesaian atau solusi dari sebuah persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran atau faktorisasi. Kita tahu dari video sebelumnya bahwa penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, dan C adalah bilangan real. Penyelesaiannya adalah pengganti dari nilai variabel, dalam hal ini adalah X, sehingga saat kita substitusikan nilai X tersebut ke dalam bentuk persamaan tadi, maka nilai pernyataannya akan bernilai benar. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang metode yang kedua, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat atau menentukan penyelesaian menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum kita bahas, mari kita mengingat kembali bahwa bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat itu dapat kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah Y dikuadratkan. Maka, jika kita ingin menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna dalam menentukan akar persamaan kuadrat, maka kita harus mengubah bentuk persamaan kuadrat tersebut menjadi bentuk sebuah kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, pastikan nilai A yang berada pada persamaan kuadrat tersebut harus sama dengan 1. Jika tidak, maka kita harus membagi semua suku yang ada persamaan kuadrat tersebut dengan nilai A-nya. Langkah yang kedua, kita harus memastikan semua unsur yang memuat variabel berada di ruas kiri, sedangkan semua konstanta berada di ruas kanan. Langkah yang ketiga, kita harus membagi B dengan 2, kemudian kita kuadratkan, kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan B per 2 dikuadratkan tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita dapat mengubah bentuk pada ruas kiri menjadi X plus minus B per 2 dikuadratkan. Arti dari plus minus di sini adalah jika nilai B positif, maka kita gunakan tanda tambah atau penjumlahan, dan jika B bernilai negatif, maka kita gunakan tanda kurang atau pengurangan. Langkah selanjutnya, kita selesaikan penjumlahan konstanta yang berada pada ruas kanan. Untuk langkah selanjutnya, untuk menghilangkan kuadrat pada ruas kiri, maka kita akarkan, dan pada ruas kanan akan diperoleh plus atau minus akar dari hasil penjumlahan konstanta tadi. Langkah terakhir adalah kita selesaikan. Baik, barangkali masih ragu, berikut adalah contoh-contoh soal yang bisa kita pelajari. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari persamaan kuadrat ini, kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 10, dan C sama dengan 21, dengan kondisi A sudah sama dengan 1. Artinya, kita tinggal memindahkan konstanta ke ruas kanan,
sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 10X sama dengan negatif 21. Sebenarnya ini bukanlah pindah ruas, tetapi kita sama-sama mengurangkan baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan 21. Sehingga 21 pada ruas kiri itu menjadi 0 dan pada ruas kanan menjadi negatif 21. Selanjutnya, kita membagi B yaitu 10 dengan 2. Lalu kita kuadratkan. Kita peroleh 5 kuadrat. Kemudian, kedua ruas kita tambahkan dengan 5 kuadrat tersebut. Selanjutnya, pada ruas kiri, kita peroleh bentuk X kuadrat ditambah 10X ditambah 5 kuadrat yang dapat kita rubah menjadi X ditambah 5 dikuadratkan. Sedangkan pada ruas kanan kita peroleh negatif 21 ditambah 5 kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya, untuk menghilangkan kuadrat pada ruas kiri, maka kita akarkan diperoleh X ditambah 5. Dan pada ruas kanan, kita akan memperoleh plus atau minus akar dari 4, yaitu plus minus 2. Karena ada dua kemungkinan nilai X tambah 5, yaitu X ditambah 5 sama dengan positif 2, atau X tambah 5 sama dengan negatif 2, maka kita selesaikan satu per satu. Untuk X tambah 5 sama dengan positif 2, kita peroleh X sama dengan negatif 3. Sedangkan untuk X tambah 5 sama dengan negatif 2, kita peroleh nilai X sama dengan negatif 7. Sehingga X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 7 disebut sebagai akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0. Contoh soal nomor 2, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 10X ditambah 7 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pada bentuk persamaan kuadrat ini, kita ketahui A sama dengan 2, B sama dengan 10, dan C sama dengan 7. Dengan kondisi A belum sama dengan 1. Untuk itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membagi kedua ruas dengan A, yaitu 2. Sehingga kita peroleh persamaan yang baru, yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 7 per 2 sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat yang baru ini, yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 7 per 2 sama dengan 0, nilai A-nya sudah sama dengan 1. Sehingga langkah selanjutnya adalah memindahkan konstanta 7 per 2 ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 5X sama dengan negatif 7 per 2. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan B per 2 dikuadratkan, yaitu 5 per 2 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 5X ditambah 5 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 7 per 2 ditambah 5 per 2 dikuadratkan. Bentuk pada ruas kiri dapat kita ubah menjadi X ditambah 5 per 2 dikuadratkan, sedangkan bentuk pada ruas kanan dapat kita sederhanakan menjadi negatif 7 per 2 ditambah 25 per 4 akan sama nilainya dengan 11 per 4. Langkah selanjutnya, bentuk pada ruas kiri dapat kita ubah menjadi X ditambah 5 per 2 dikuadratkan sama nilainya dengan 11 per 4. Untuk menghilangkan tanda kuadrat, maka ruas kiri kita akarkan dan ruas kanan akan menjadi plus atau minus akar dari 11 per 4. Pada ruas kiri kita peroleh X ditambah 5 per 2 sama dengan plus atau minus
akar dari 11 dibagi 2. Sehingga kita peroleh nilai X tambah 5 per 2 sama dengan positif akar 11 per 2 atau X tambah 5 per 2 sama dengan negatif akar 11 per 2. Karena ada dua kemungkinan nilai X ditambah 5 per 2, maka kita selesaikan satu per satu. Untuk X ditambah 5 per 2 sama dengan positif akar 11 per 2, kita peroleh X sama dengan positif akar 11 per 2 dikurangi dengan 5 per 2. Dapat kita sederhanakan menjadi akar 11 dikurang 5 semuanya per 2. Sedangkan untuk X ditambah 5 per 2 sama dengan negatif akar 11 per 2 dapat kita sederhanakan menjadi X sama dengan negatif akar 11 per 2 dikurangi 5 per 2 sama dengan negatif akar 11 dikurang 5 per 2. Dalam hal ini, X sama dengan akar 11 kurang 5 per 2 dan X sama dengan negatif akar 11 kurang 5 per 2 kita sebut sebagai akar-akar persamaan atau solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 7 sama dengan 0. Baik, anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah paham dengan contoh soal yang tadi? Kalau sudah, mari kita berlatih dengan menggunakan beberapa soal berikut. Untuk jawabannya, silakan diketikkan di kolom komentar ya. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga Ananda semuanya bisa terbantu dengan adanya video ini, dapat memahami bagaimana cara untuk menentukan akar-akar persamaan atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Teruslah berlatih agar ilmunya semakin mantap. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.